gitu Jadi loh. masih mikirin bahwa ternyata suara itu sebagai salah satu aset ya. Aset aku untuk menghibur kalayak rame, kalian tahu. Ini suara emas ini ya. Enggak, jadi bener-bener asli nih. Jadi hanya sesimpel itu dengan semua karya yang ada saat ini hanya ingin menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Iya. Siapapun suaminya. Suami pun harus ganteng. Jadi Itu aku persyaratannya? Iya, jadi aku tuh waktu masih kecil, maaf ya nih emang aku harus curhat nih. Dulu tuh aku tuh waktu masih jelek, aku tuh pernah pada saat mamaku meninggal. Itu pas mamaku meninggal itu kan tahun 2018. Itu pada jayanya aku tuh lagi naik-naiknya dipanggil sana sini kan ke TV, karena kan orang harus tahu, pengen tahu siapa sih sosok Lucinta Luna ini aslinya kayak gimana. Pada saat itu biar mamaku tinggal sama aku. Cuma belum kesampaian, aku baru bisa beli rumah tahun 2021 kemarin. Maafin aku ya, Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Kali ini sebelah saya ini benar-benar apa ya, perempuan yang sangat buat aku kontroversialnya dari segala macam sudut. Dan yang pasti ini sahabatnya anakku Feral dan juga Atala, karena orangnya tuh ceria, orangnya juga humble, orangnya juga temennya segudang ya, karena orangnya memang baik banget. Siapa lagi kalau bukan Lucinta Luna. Assalamualaikum Tante Vena. Jadi aku berapa kali ketemu Lucinta Luna, orangnya emang bener-bener humble banget, menyenangkan ya lebih tepatnya. Nggak tahu bintangnya apa, dan yang jelas dia sampai dateng loh ke kawinan aku yang jauh banget. Thank you sayang. Sama-sama Tante, justru aku seneng loh diundang, kan suatu kehormatan buat aku. Tante Vena nih baru aku kenalan sama Tante Vena udah langsung diundang. Ya udah, ini kan penghormatan banget, aku datang akhirnya ke Bali. Kan sekalian ketemu sama The Boy Squad. Oh iya, dan juga ternyata tadi temannya si Moh. Oh iya, sama si Mo juga. Iya betul, sama si Mo. Sama si Mo. Jadi Lucinta ini kan baru-baru ini Lucinta menggemparkan gitu ya dunia entertainment Indonesia dengan operasi plastik yang heboh banget sampai seluruh Nusantara nih tahu loh. Jadi ini yang keberapa? Kalau dilihat-lihat sih ya, aku juga nggak bisa ngitung ya, udah tak terhingga, Tante. Lebih dari 10? Lebih dari, kayaknya sih 18-an ya. 18 Iya, kali. 18 kali OP. Jadi apa aja tuh? Banyak, dari mulai yang pertama-tama dari hidung, terus dari mulai bagian badan, adalah beberapa ya yang belum aku sebutin, masih puasa. Iya, bagian badan, terus bagian wajah sih paling banyak. Oke. Jadi puas nggak dengan hasil operasi plastik? Sejauh ini aku puas banget, kalau dibilang sih 1000% aku puas banget. Tapi nggak tahu ya, karena kita yang namanya udah melakukan operasi, pasti ada tuh di benak pikiran kita kayak masih punya ambisi tertentu, maksudnya kayaknya masih ada yang kurang, tapi sejauh ini aku udah puas banget. Nah, aku nanti nunggu nih 10 tahun kemudian, kalau misalnya udah harus di-upgrade ya aku akan upgrade lagi. Wow. Gitu. Jadi kalau aku lihat nih aslinya ya, kan kalau orang-orang lihatnya dari YouTube channel, dari TV, dari ya macam-macam lah ya, mungkin dari media, tapi aslinya aku lihat nih mukanya kinclong banget. Masa sih Nanda? Nggak, maksudnya ini kalau operasi termasuk suntik putih nggak sih gitu? Oh enggak, kalau operasi kita ya medis. Kalau suntik putih kan kita kayak penanganan dari klinik-klinik tertentu. Oh, ya tapi kan berubah banget ya? Berubah banget. Tante pernah ngeliat foto before and after-nya. Masa sih Tante? Jangan dilihat ya. Enggak, maksudnya bener-bener berarti Lucinta nih orangnya sangat apa ya? Sangat well planning ya untuk urusan diri sendiri itu udah. Berarti gue tahun segini gue harus begini itu. Iya, begitu. Aku orangnya ya nomor satu penampilan ya. Jadi kalau misalnya aku untuk melakukan sesuatu, apalagi aku melakukan operasi itu kan itu harus benar-benar niat kita, keputusan kita. Jadi aku nggak mau setengah-setengah, mau cantik-cantik sekalian, gitu. Jangan setengah-setengah, gitu Tante. Jadi ini nggak endorse ya? Enggak ada endorse. Ada sebagian endorse kayak suntik putih, kayak skincare. Tapi kalau misalnya untuk operasi, aku lebih baik nggak mau endorse. Karena kalau kita melakukannya dengan endorse, takutnya nanti hasilnya malah nggak bagus. Gitu. Jadi ini
totalitas ya dari seorang Lucinta Luna. Kalau kita lihat di Instagramnya aja followersnya makin nambah. Padahal biasanya kalau kayak Lucinta gini pasti banyak orang yang selalu meng-underestimate ya. Tapi Lucinta tuh kayak sepertinya bisa merubah image ya. Iya Tante. Menjadi seorang influencer dengan ya pro dan kontra yang ada tuh biasa ya. Nah gimana? Panjang banget. Iya, boleh diceritain nggak? Karena nih banyak banget yang nanya, tapi Tante penasaran. Bagaimana seorang Lucinta Luna yang dulu berarti bukan Lucinta Luna dong? Iya. Siapa? Dulu aku seorang wanita biasa, wanita karir. Namanya kalau Lucinta tuh nama apa sih, nickname? Lucinta Luna itu nama panggung ya, nggak tahu tiba-tiba aku iseng aja. Berawal emang aku tuh ngefans banget sama Luna Maya. Oh aslinya dari Luna Maya? Iya, ngefans banget dari Luna Maya. Tapi aku tuh nggak mau mau pakai nama panggung, tapi harus ada nama Luna-Lunanya karena aku suka banget sama Luna Maya. Ya udahlah, dari awal aku bikin biar dicinta Luna, tapi kayak kepanjangan. Kan kalau di Eja BCL. Tapi aku mikir lagi kayak kurang hoki deh. Makanya aku langsung udahlah Lucinta Luna. Oh, gitu. maksudnya lu cinta sama Luna. Karena aku mengagumi Luna Maya. Oh gitu. Nah jadi dulu namanya nggak boleh disebutin? Dulu namanya sih biasa aja sih. Nama aku dulu orang tuh memanggil aku tuh Talita. Talita Fitriani. Jadi nama panggung udah berubah 2 kali dong begitu. Banyak sebetulnya. Banyak juga. Banyak banget. Kan aku kan riwayatnya banyak ya Tante ya. Oke. Pernah aku jadi seperti ini, pernah jadi seperti ini, dengan keadaan aku jadi seperti ini namaku berubah. Aku begini lagi namaku berubah. Gitu. Tapi yang melekat dalam hati aku nama asli Talita Fitriani itu sama Lucinta Luna. Itu yang sangat membekas ya. Melekat. Ada kejadian apa waktu namanya Talita itu? Kalau Talita Fitriani ya jelas dong, semua cowok-cowok aku tuh, para bintang-bintang aktor tuh mengetahui aku sebelum Lucinta Luna. Oh ternyata ya Talita Fitriani lu tuh aslinya seorang Gue ketipu. gitu loh Tante, tapi aku ngerasa gini, aku tuh nggak menipu lu, kita kan melakukan ini suka sama suka. Ya why not? Gitu. Nah jelas-jelas netizen yang membuka aib aku, yang mengakibatkan lu orang jadi pada shock, kaget mengetahui siapa aku. Emang aku salah? Enggak dong. Kalau misalnya aku dipilih, aku kalau lahir kembali, ya pasti aku memilih salah satu. Aku akan memilih menjadi yang sempurna. Iya, gitu loh, Tante. Iya. Jadi intinya setiap nama itu ada memori yang nggak bisa dilupakan. Tapi di Lucinta Luna ini benar-benar yang langsung boom gitu ya. Langsung boom. Itu pun Ya juga kan? aku nggak tahu. Nggak ngira ya? Nggak ngira. Aku ngerasa ya Allah, mungkin memang ini kali ya jalannya Allah ngasih aku rezeki yang halal. Karena dulu kan aku kan melakukan bisa aku mendapatkan uang seperti ini, melakukan operasi sebelum jadi artis, itu kan aku kan dari hal-hal yang haram gitu loh Tante. Tapi hebat loh, jarang loh orang mau mengakui gitu bahwa dia in the past gitu. Ada hal-hal yang mungkin dia sadari itu seperti yang Lucinta bilang gitu, nggak baik gitu. Apa yang memotivasi seorang Lucinta Luna tuh mau apa adanya gitu? Karena aku capek dibully sama netizen, aku selalu dibilang ada asal pembohongan publik lah ini itu gitu. Apa salahnya sih jujur? Ya makanya kan aku pelan-pelan jujur, pelan-pelan ya aku pengen jadi apa adanya. Alhamdulillah respect sama masyarakat tuh yang tadinya pro, yang tadinya ngehujat aku satu Indonesia, alhamdulillah sekarang ngerangkul aku, sayang sama aku, sampai aku lihat nih satu komen gak ada yang ngata-ngatain aku. Sekarang ini? Sampai sekarang. Meskipun operasi sampai belasan kali? Enggak, justru orang tuh mikirnya ya inilah, ini maksudnya kayak lu tuh legend gitu loh, maksudnya lu tuh punya bakatnya, lu tuh bukan penyanyi tapi tuh bisa ngelawak dan orangnya nggak tersinggungan juga kan aku maksudnya kalau dihujat pun juga aku dengan apa namanya balas dengan senyuman, dengan lawakan, itu sih yang membuat aku jadi tampil apa adanya dan netizen menerima aku. Wow, jadi itu ya, jadi kita jangan lihat dari kontranya, ya namanya juga orang ya, pastikan kita normal life aja ada aja yang nggak suka. Ya jadi ini kan hal yang boleh dibilang inovasi dari seorang Lucinta Luna ya. Artinya dengan segala hujatan, kontra dari orang, tapi bisa mengemasnya menjadi satu prestasi dan making money lah. Akhirnya kan sekarang, semua brand-brand siapa yang nggak pakai Lucinta Luna? Mana badannya keren banget, Vena Melinda kalah. Tante,
aku tuh kiblatnya tante loh. Tante kan Miss Putri Indonesia. Aduh, Miss. udah Aku tuh zaman pengen bala. banget loh kayak tante. Jadi ini ya, ternyata guys, aku juga membuktikan omongan Lucinta bahwa baru tadi pagi mau posting tentang seorang Lucinta Luna bikin Q&A. Banyak banget yang mau nanya gitu Penasaran ya. ya? Iya, boleh Penasaran, dijawab. iya, penasaran. Dan aku tadi bilang sama Lucinta boleh dijawab, boleh enggak. Ternyata Lucinta bilang nggak apa-apa, apa aja. Yang penting jangan sarah ya guys, nggak boleh. Nah nih, ada pertanyaan pertama nih dari Nur_Janah_HR. Semoga suatu saat nanti kembali ke kodratnya dan qanaah terhadap apa yang sudah Allah tetapkan, hidup normal sebagai kodratnya semula dan hidup berumah tangga. Gimana tanggapannya? Boleh dijawab, boleh nggak? Nah, Mas Nur, alhamdulillah aku udah kembali ke kodrat. Kodrat aku kan sebagai perempuan seutuhnya. Dan doakan aja lah semoga aku cepat berumah tangga, punya suami, punya anak, terus tinggalin Di Jerman. Nggak tinggal di Indo, tinggal di Jerman. Oh, jadi tetap ya Lucinta itu tetap punya masa depan yang diimpikan. Tetap ingin berumah tangga berarti? Iyalah tante, udah begini, udah kepalang tanggung loh. Masa aku mau begini, mau jadi perawan tua? Ya enggak lah, aku juga harus berumah tangga. Minimal kalau aku nggak punya anak, aku bisa ngadopsi anak. Itu kan salah satu ibadah juga kan, bentuk ibadah kita. Gitu. Jadi bukan berarti omongan orang semacam ini menjadikan kita confused enggak ya? Enggak sih, bagi aku udah terlanjur seperti ini. Kalau bisa dibilang kata penyesalan, emang aku nyesel. Tapi kan kembali lagi dengan hubungan aku sama yang di atas, gitu. Jadi kan sesama manusia juga nggak berhak untuk menghakimi siapa aku, gitu Betul, loh. betul. Ya dengan kejadian aku seperti ini ya, udah nanti ini adalah urusan aku sama yang di atas. Gitu. Jawaban diplomatis nih kalau ikut putri-putrian atau miss-missan ya, beauty pageant menang nih. Amin ya Allah. Soalnya gini loh, seorang perempuan ya, itu yang dinilai adalah inner beauty. Ngerasa nggak sih seorang Lucinta Luna tuh punya sesuatu yang inner, yang akhirnya orang itu jadi pay attention, jadi ya banyak kan cowok-cowok yang suka. Atau lihat di Instagramnya, cowok-cowoknya keren-keren loh guys. Iya, Ngerasa nggak? Aku ngerasa sih, mulai aku bangkit inner beauty aku pas aku bebas dari penjara. Aku mulai lebih diperdalam lagi kan inner beauty aku, belajar lagi, diasah lagi, jangan kayak dulu lagi. Karena kan waktu aku di penjara kan aku dinasehatin sama ustadz yang dibilang, Lucinta Luna, kamu nyesel nggak? Kalau dibilang nyesel sih aku nyesel begini. Ya udah, sekarang ini kan udah kejadian. Apapun itu ya udah, kamu jalanin. Kamu banyak-banyak berdoa. Di penjara ini ada 2. Lu kalau mau bebas, lu mau rusak-rusak sekalian, lu mau tobat-tobat sekalian, pilihlah salah satu. Nah di situ tuh aku pegang teguh, ya udah aku pengen tobat, aku pengen menjadi orang yang lempeng-lempeng aja, yang lurus gitu. Dalam hal juga mencari uang ya. Iya, untuk mencari uang juga ya. Udah, dan sekarang aku juga ngerasa makin ada nih inner beauty aku nih. Alhamdulillah semua orang tuh menerima aku apa adanya. Segala komunitas loh, segala kalangan ya nggak Segala sih? kalangan. Aduh, jadi ngobrol sama Lucinta tuh menyenangkan ya, karena orangnya tuh positive vibe banget. Nggak pernah kalau ada orang yang mungkin menyinggung. Tadi kan lumayan deh pertanyaannya berat loh. Kalau apa-apa tante. kalau nggak kuat-kuat iman kan rasanya sebel kan, tapi enggak ya, udah terlatih udah ya. biasa. Tapi waktu masuk ke sana, apa pembelajaran selain memang akhirnya kita harus move on ya, harus terus jalan ke depan gitu? Pembelajaran aku pas masuk di sana itu ya aku harus bisa lebih menghargai gitu loh, menghargai sesama orang ya, karena kan di saat aku masuk sana itu penderitaan yang tiada tara ya, menderita banget, kesepian, nggak ada keluarga, sakit pun juga kita yang ngurus sendiri gitu loh. Jadi apapun itu ya kita berjuang untuk sampai lo harus kuat di penjara ini, dan itu juga harus yakin banyak-banyak beribadah supaya diijabah sama Allah, supaya tiba-tiba alhamdulillah vonis kamu jadi ringan, bisa keluar lagi. Ya udah, tobat nasuha deh. Jadi benar-benar kemarin itu apa ya, waktu untuk introspeksi diri. Dengan masuknya Lucinta malah this is the new me gitu ya. Iya, aku jadi kayak lahir kembali loh tante. Iya. Secara mental apalagi ya. Jadi kalau namanya omongan netizen yang julid itu udah, aduh kayaknya lewat aja ya. Lewat. Aku udah biasa, udah pernah makan di lantai, udah pernah digigit sama serangga-serangga dari penjara tuh, tomcat. Aku tuh pernah diserang kayak gitu tante. Sampai kulit aku tuh benar-benar kayak kebakar, kayak soda api. Tapi antara mereka menerima seorang Lucinta gimana?
awalnya sih nggak terima karena ngerasa mereka lebih percaya gosip-gosip di luar sana ya, tapi kan aku lebih meluruskan ya. Sekarang kan aku dengan udah seperti ini dan negara hukum juga udah mengesahkan aku, masa iya sih kalian mengucilin aku? Atau kalau kalian pun ya, kalian satu pondok bambu misalnya mau nyerang lawan aku juga pasti akan kalah. Kan tenaga aku lebih kuat. aku cuma meluruskan, ya udah sih, nggak usah terlalu jijik sama aku, toh sama kok onderdilnya, aku gituin. Jadi akhirnya berteman lah ya, alhamdulillah. Berteman, karena kan emang aku juga kocak di sana kan ngelawak mulu. Iya, menghibur ya. Menghibur, jadi mereka juga yang mikirnya, yang tadi seram tapi enggak kok, dia aslinya baik, lucu malah, gitu. Nah guys, ini pertanyaan kedua ya. Jadi kalau buat aku, menyenangkan yang ngobrol sama seorang Lucinta Luna karena nggak semua orang loh punya pengalaman hidup yang seperti Lucinta yang membuat dia menjadi lebih tough, jadi lebih positif, jadi lebih punya semangat terus untuk menjalani kehidupan ini dengan hal-hal yang positif. Nah ini ada pertanyaan kedua nih Lucinta, namanya Zamah_mu. Lucinta, ada sampingan usaha apa selain jadi artis katanya? Halo Mas Mo ya, Mas Mo kan? Mo yang di Bali. Zamah_mu dia. Oh, Mas Mahmu. Oke, Mas Mahmu. Untuk sampingan sih aku belum ada sih ya, karena aku masih sibuk-sibuk aja sih, sibuk-sibuk syuting sama YouTube juga kan ngerintis lagi dari awal gitu. Terus aku sama ngerjain brand ambassador aja. Tapi kalau misalnya aku udah selesai brand ambassador, aku sih pengennya tuh kayak sampingan, pengen punya kayak founder skincare, kosmetik gitu. Karena emang ini hobinya aku juga tante. Iya. Gitu di bidang salon pun juga aku pengen. Gitu. Jadi bidang kecantikan, apapun itu klinik kecantikan, kayak salon atau apapun ya. Jadi kalau aku lihat nih Lucinta memang lebih daripada aku ya. Itu makeupnya bagus banget, ini makeup sendiri pasti ya. Jadi kayak udah bisa mengeksplor apa yang menjadi kelebihan diri sendiri. Itu butuh berapa tahun tuh bisa kayak begini nih? Ini aku otodidak tante. Jadi waktu itu kan aku pernah kerja salon kan sama bos aku. Nggak ngerti apa-apa deh, mulai nyuciin rambut, terus ngikut-ngikut dia makeup salon kan. Ya udah lama-lama aku bisa belajar gitu. Akhirnya bisa. Nah ini paling lucu nih dari Anis_Hairunisa. Operasi suaranya kapan nih? Berhasil nggak ya kira-kira seperti yang lain? Kalau operasi suara sebetulnya waktu di Korea pun aku tuh udah ngomong sama dokter, udah pengen jadi gitu loh. Aku mikir lagi, duit udah dibayar nih, semuanya paketan wajah sama suara. Pas mau masuk meja operasi, aku cancel dulu. Kenapa? Karena aku mikir, dok, wait, give me money deh, aku minta balikin. Kenapa gitu? Aku kayaknya nggak mau semuanya deh, kalau bisa ini muka aja deh kalau aku mikir suara. Nanti yang ada suara aku udah terlalu sempurna tante, udah cantik sempurna. Aku mikir lagi, nanti aku ngelawak gimana? Udah nggak lucu lagi, nggak bisa nyari duit lagi. Itu sih. Ya ampun. Jadi sebenarnya ini Lucinta nih benar-benar the real entertainer ya. Iya tante, aku ngerasa ya kan? ya udah aku udah nyaman dengan suara seperti ini juga gitu. Jadi loh. masih mikirin bahwa ternyata suara itu sebagai salah satu aset ya. Aset aku untuk menghibur kalayak rame, kalian tahu. Ini suara emas ini ya. Tapi bener nih sampai nanti nggak akan dirubah nih suara, yakin deh ya. Ya kalau misalnya aku udah mendapatkan sosok laki-laki yang sesuai dengan aku. Nah kalau laki-lakinya bilang boleh nggak untuk menyempurnakan gitu. Mau ikut? Kalau laki-lakinya tiba-tiba nerima aku apa adanya, ya udah kamu cantik begini dengan suara seperti ini, oke ya is fine. Tapi kalau tiba-tiba dia pengen atau risih gitu lah, lu udah cantik tapi suaranya begini udah dirubah, ya aku akan mengikuti suami. Gitu. Jadi ini kayaknya Lucinta nih perempuan banget ya, sampai tahu kalau udah menikah harus ikutin suami gitu. Aku orangnya penurut, aku tuh orangnya bucin banget sama pasangan. Aku dulu pernah kan tinggal bareng ya, maksudnya kumpul kebo sama suami-suamian gitu. Jadi tinggal suami-suamian maksudnya gimana sih? Tapi kan dia single gitu kan, bukan suami orang. Bukan suami orang, jadi kita sama-sama apa namanya punya
profesi yang seperti ini, maksudnya dia syuting juga, artis juga, nah aku juga model-model juga. Ya kayak gitu, tinggal bareng di apartemen. Jadi kalau dia berangkat syuting, aku yang bikin sarapan, tidur bareng, terus dia pulang aku tungguin, pulang subuh aku tungguin di ruang tamu, udah kayak gini beneran. Ya ampun, jadi kayak di drama Korea udah gitu. Kayak drama Korea, tapi sampai saat itu, waktu itu dia belum tahu siapa aku. Serius dia nggak tahu? Nggak tahu, selama setahun itu dia nggak tahu. Tapi waktu itu udah bener-bener operasi total. Udah operasi total. Oh, jadi dia nggak lah waktu bersuara? Kan aku nggak pakai suara kodam. Aku kan suaranya seperti ini, selama setahun aku sembunyikan. Kok bisa? Ya bisa lah tante, masa nggak bisa? Waduh. Aku gitu kalau misalnya udah sama cowok, pokoknya aib aku singkirin, bener-bener aku tutupin setutup-tutupnya, jangan sampai ada orang yang tahu. Wow. Bahkan Instagram aku dulu aja tuh aku lock, aku private, nggak boleh ada yang tahu. Wow, jadi benar-benar berarti kalau nih jadi suaminya Lucinta bakalan seneng banget ya? Seneng banget. Maksudnya kecantikan paripurna gitu ya? Kecantikan paripurna, dan aku juga orangnya royal. Maksudnya royal gimana? Ya dibanding sama cowoknya aku lebih royal. Aku ngerasa aku nggak butuh dinafkain, aku yang nafkain kamu. Ya ampun. Wow, jadi memang ini kain heart banget ya guys ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Dari Weni 9833, numpang nanya nih, ada yang tahu nggak cara supaya nurunin berat badan harus nggak ribet? Wah, soalnya dia lihat Lucinta badannya bisa, itu bagian dari operasi nggak sih? Kan kalau badan cowok itu kan pasti lurus. Nah ini kan Lucinta bisa bikin kayak curve gitu tuh, apa selain olahraga? Aku kan ada implan, implan pantat, implan ini pantat. Terus juga aku kan emang terlahir emang kurus banget. Aslinya emang jadi kurus. tangan udah selamat lah ya. Tangan udah selamat, ditambahnya kan aku hormon juga kan. Oh ada hormon. Iya ada hormon. Terus juga apa ya, ikutin program-program diet juga. Nggak, kalau tangan nih, tangan kan urat-uratnya pasti, nah itu kan berarti halus. Coba guys di close up nih, coba kamera. Nih tuh, bisa halus loh tuh. Nih, nah ini gimana? Kalau ini coba tangan kameramen satu kan beda ya. Nah tuh, nah itu gimana tuh? Kalau ini pengaruh hormon, kalau aku bilang. Hormon gitu. aku kan setiap seminggu sekali suntik hormon gitu. Okay. Jadi hormon itu yang membuat dari kita yang kayak kemaco-macoan tuh jadi lembut gitu loh. Tapi impactnya itu, efeknya itu kita tuh kayak sensitif. Oh baperan sensitif, jadi kayak ngerasa kayak wanita kalau lagi menstruasi gimana sih, senggol bacok gitu loh. Iya, tapi itu hati-hati dulu. nih kameramen ya. Tapi itu dulu pas pada saat aku hormon, sekarang aku udah mengurangi hormon. Gitu. Paling kayak minum pil hormon aja, nggak yang suntik-suntik lagi. Oh jadi curve itu karena ada implan di daerah bokong, kemudian memang aslinya kurus, tambah olahraga dan hormon. Langsung jadinya seorang Lucinta Luna. Karena aduh aku kalau lihat badannya itu ya Allah, Miss Universe ya. Nah nih dari Baby White _care mau tanya sama Lucinta Luna Manjalita, kira-kira ada pikiran nggak kembali seperti semula? Tadi udah dijawab ya. Jadi itu akan menjadi urusan Lucinta dengan Sang Pencipta ya. Nah ini lucu nih, dari Bakarabu 8115. Assalamualaikum Mbak Venak. Lucinta boleh nggak usah operasi lagi tapi uangnya ditabung atau digunakan yang lebih baik atau bikin bisnis? Gimana tuh? Aku tuh sebetulnya bisnis oke lah, tapi nanti untuk di beberapa tahun kemudian. Kalau untuk masalah uang ditabung, emang aku menabung gitu loh. Tapi di sisi lain, aku kan orangnya kan suka apa ya tante, aku suka membahagiakan diri aku. Tapi cara membahagiakan diri aku tuh ya dengan cara operasi. Oh jadi operasi ini udah edik ya? Bagi aku tuh operasi itu udah kayak makanan aku gitu loh. Jadi kalau orang yang bilang lu jangan operasi, nggak ada yang bisa menghentikan aku karena beautiful is yummy bagi aku. Karena bukan beauty is pain ya? Gitu loh tante. Beauty is yummy. Baru gue dengar nih beauty is yummy, bukan mie goreng is yummy. Nggak, tapi sebetulnya setelah semuanya sudah terlihat sempurna gitu, apa sih yang ingin diraih? Pasti kan pujian lah dari lawan jenis. Gitu. Selain itu apa? Selain itu ya aku tuh ya pengen menikah berumah tangga, cuma itu doang yang pengen ku dapat, tapi susah banget. Jodohku tuh kayaknya masih jauh banget. Apa jangannya jodohku masih di perut ibu kandung. Enggak, jadi bener-bener asli nih. Jadi hanya sesimpel itu dengan semua karya yang ada saat ini, hanya ingin menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Iya. Siapapun suaminya.
suami pun harus ganteng. Jadi Itu aku persyaratannya? Iya, jadi aku tuh waktu masih kecil, maaf ya nih emang aku harus curhat nih. Dulu tuh aku tuh waktu masih jelek, aku tuh pernah yang namanya tuh kayak diludahin lah ya, diludahin sama cowok. Oh ya? Ya kan aku suka sama dia. Waktu zaman-zaman aku kerja di salon, terus aku tuh sering ngasih makanan, yang ngasih pecel lele gitu, bubur gitu. Emang dia terima, tapi lama-lama dia risih gitu. Nah aku ngomong, aku suka sama kamu, tau nggak? Itu aku sampai cuy diludahin sama dia. Oh iya? Kamu nyadar dong siapa kamu kan begini. Ya terus kenapa? Aku tahu kamu baik sama aku, tapi jangan usah ngambil hati aku gitu. Tahu nggak, satu kampung kayak gitu mikirnya itu kita pacaran, tahu nggak? Nah emang aku nggak ada ngomong-ngomong, aku cuma mau mengutarakan aku suka sama kamu. Iya tapi kamu nggak boleh kayak gitu. Kamu sadar nggak sih muka kamu kayak apa gitu? Udah jadi begini, mukanya biasa-biasa aja, ngaca dong. Disitulah aku langsung punya benak ya. Unek-unekan sakit hati, ya, nggak bisa nih, aku harus ngumpulin uang, aku harus tampil cantik, aku harus operasi. Pokoknya aku harus dapet sosok laki-laki itu lagi. Makanya pas aku udah operasi, aku ketemu sama dia lagi, bertekuk lutut sama aku. Wow. Nah setelah bertekuk lutut, akhirnya dia kutinggalin. Nah di situ, dendam dong berarti. nggak tahu sampai sekarang aku jadi ngerasa abis undangan tabetin dia masih tetap kayak terlintas kayak mimpi buruk buat aku. Setiap cowok kenapa ya kalau dulu ketemu aku tuh kayak ada rasa trauma. Terus sadar nggak sih lu dulunya begini, makanya aku selalu menutupi aib aku, siapa aku sebenarnya gitu. Makanya aku punya ambisi, aku harus menikah sama cowok yang ganteng, yang sesuai dengan selera aku, karena aku udah perjuangannya seperti ini tante. Udah operasi sesakit-sakit kayak gini, taruhannya nyawa. Sakit ya operasi ya? Sakit banget. Oh iya, yang kemarin yang paling sakit dari 18 kali yang terakhir. Yang terakhir ini sakit banget. Karena ininya coba. Ini kan benar-benar kepala aku kan dibelek nih. Boleh dikasih lihat? Boleh. Boleh tuh, lihat nih guys tuh. Nih, ada nggak? Ih, jadi kepalanya diapain itu? Dibelek. Masya Allah. Aduh. Itu semuanya dibelek ya. Terus? Pas aku bangun dari operasi itu, tahu nggak ada selang tante masuk ke dalam ubun-ubun aku sini. Itu ada tabungnya gitu, di selang itu darah semua. Siapa yang menghentikan darah? Selang di kepala sama selang di vagina aku. Supaya? Karena kan aku 3 hari nggak bisa bangun, nggak bisa pipis. Pipisnya tiba-tiba dapat kateter. Sesakit itu aku udah ngerasain. Masa iya aku dapet cowok yang gak sesuai? Bukannya aku ngerasa lu dulu aja jelek, tapi kenapa lu harus sekarang milih-milih? Ya wajar dong, ini kebutuhan aku gitu loh tante. Jadi ini udah bucin, terus kemudian benar-benar harus kayaknya mimpi harus jadi kenyataan. Kayaknya orangnya gitu ya? Iya, jadi mimpi aku ya itu, aku pengen dapet suami yang sesuai dengan selera aku. Kalau mapan nggak mapan banget, yang penting lu ganteng aja. Tuh, buat yang nonton, persyaratannya udah tahu ya. Tapi dalam hal ini masih mencari apa udah ada sebenarnya? Jujur. Sebetulnya sih udah ada, tapi aku juga ngerasa balik lagi ke masa-masa aku, karena meskipun aku udah ada yang ganteng pun juga udah secantik ini aja aku mesti diselingkuhin loh tante. Aku tuh ngerasa diselingkuhin. Aku punya histori sama yang udah lama gitu, mantan-mantan aku kan ganteng-ganteng semua. Aku mikir aku tuh kurang apa mas? Tapi masih selingkuh juga? Masih selingkuh juga. Makanya aku berpikir, jangan-jangan dia mungkin cari tahu siapa aku kali ya. Terus dia tahu tapi diam-diam, terus dia ngerasa kecewa. Makanya dia nggak mendapatkan kepuasan, kayaknya dia cari yang asli. Aku sampai sebenarnya kayak gitu tante sampai sekarang. Aduh kenapa sih kayak gini hidup aku? Jadi ada ya seorang Lucinta Luna kalau malam-malam sendirian baper tuh ada. Suka baper, suka merenung sendiri gitu loh. Aku ngerasa kok begini, jadi kayak apa ya? Ya gitulah, kayak mimpi buruk buat aku. Sampai sekarang pun juga masih ada yang menghantui aku kayak gitu tante. Ya mudah-mudahan nanti mendapatkan orang yang diinginkan ya. Nah ini pertanyaan menarik nih dari Dinda Pratiwi. Apakah Lucinta pernah ada trauma di masa kecil atau remajanya hingga bisa berubah begini? Dan apa karena dikecewakan pasangan atau orang tua yang otoriter? Boleh dijawab boleh nggak? Yang tadi sih, sebetulnya tadi kalau untuk trauma masa kecil, emang aku tuh dari kecil emang terlahir seperti ini. Aku tuh terlahir 9 bersaudara dan kebanyakan tuh kakak aku juga perempuan gitu loh. Jadi ya lebih menyondong aku sama kakak aku yang lain-lainnya gitu loh. Aku lebih enak gitu loh ke bawah arusnya. Sampai sekarang pun juga aku tuh ngerasa ya emang aku begini gitu loh tante. Makanya kalau untuk masalah trauma aku nggak ada trauma, emang udah bawaan dari kecil.
Jadi intinya keluarga tuh nggak pernah ada masalah ya dengan ini semua, nggak ada ya? Sebetulnya sih dengan kejadian aku udah melakukan perubahan seperti ini, masalah sih keluarga. Pertama kan satu, aku terlahir di keluarga nggak mampu, yang lingkungannya itu yang bukan jalan komplek ya, jalan gang-gang kayak gitu. Jadi satu masalah keluarga begini kan pasti tetangga tuh pasti jadi omongan. Nah makanya aku lebih baik aku pisah lah, cari kos-kosan lah. Karena dengan cara aku cari kos-kosan, aku tuh orangnya semakin aku dikerasin, semakin aku menjadi-jadi. Aku dulu pernah dimaki-maki, digebugin sama keluarga aku. Cuma semakin dikerasin aku semakin menjadi gitu, semakin aku berontak. Makanya udahlah aku pilih aku keluar dari rumah. Aku cari tempat kerja sendiri, aku ngekos sendiri, Itu aku umur bergaul berapa? sama orang. Selesai aku dari STM, sampai aku di sekolah STM loh, bayangin tante. Oh jadi sekolahnya STM? Wah Mekanik Allah. otomotif, tapi tetap aja aku nggak bisa, aku nggak mau yang teman-teman ke lapangan kayak gitu. Sampai aku di sekolah di situ, selesai sekolah, aku langsung kerja salon kayak gitu. Dari Jadi situlah. dengan keberhasilan saat ini pasti ada perbedaan dong. Acceptance dari keluarga ada beda nggak? Karena kan sukses kategorinya Ada kan? beda dulu, yang dulu istilahnya orang tuh ngekang aku dan lebih banyak keluarga tuh nggak deket sama aku. Semenjak aku lulus dari STM itu, aku lebih baik aku pindah gitu loh. Bukan berarti aku melupakan. Maksudku ngomong gini sama mama aku waktu mama aku masih hidup, "Mah, doain aku ya kalau aku udah sukses aku akan balik lagi ke rumah. Pokoknya aku akan ngasih uang bulanan deh. Pokoknya sebisanya. Nggak tahu nanti aku kerja apa. Cuma pesan dari mama aku, lu boleh kerja tapi yang halal. Jangan turun ke jalanan. Jangan yang macem-macem. Jangan kriminal. Jangan narkoba. Jangan bikin malu keluarga. Yang bikin malu semuanya." Di situ aku tunjukin gitu loh tante. Sampai perjuangan aku yang berat banget melakukan seperti ini, dikerjai salon, ikut casting ditolak. Bayangin tante dengan muka yang jelek dulu kan, tolak. Aku ngerasa kayak gitu kan. Akhirnya dari salon itu aku punya teman sesama ya yang kayak aku. Kok dia keluar negeri mulu? Akhirnya aku tanya, dikasih lah aku linknya. Nah dari situlah aku dikasih linknya, dibawa sama teman aku keluar negeri untuk memuaskan konsumen di sana gitu. Wow. Kerja yang haram ya bagi Iya, aku. iya. Aku bermula dari situ. Awal aja aku jadi oke gini ya. Tapi duitnya lumayan loh, sejam segini. Dari situ aku kumpulin. Akhirnya operasi pertama aku hidung. Situ aku kumpulin lagi, kembangin lagi sampai aku sesempurna itu. Jadi ini perjalanan yang sangat panjang ya. Panjang banget. Dan ini perjalanan yang penuh dengan resiko loh. Resiko. Itu resikonya tinggi banget. Resikonya tinggi banget. Makanya mungkin pas pada saat aku beralih jadi entertain, jadi artis, iya. mungkin emang ini udah jalannya dari Allah ya. Maksudnya daripada lu nanti jadi begitu terus, takutnya nanti penyakit kan, Betul. penyakit HIV, mendingan udah lu jadi entertain aja, ngelawak aja deh. Jadi lu ada rezeki, lu bisa menghidupi keluarga lu. Ibarat katakan ini mimpimu loh, emang lu pengen jadi superstar ya, istilahnya kayak gitu, biar jadi orang yang sukses. Dan sekarang berarti kontribusi untuk keluarga luar biasa dong pasti. Sangat luar biasa. Yang tadinya dulunya aku pisah sama keluarga, sekarang aku punya rumah pun aku tinggal sama keluarga. Aku bawa keluarga aku di rumah aku. Yang sekarang ini? Iya. Aduh merinding aku. Jadi ternyata perjalanan lika-liku yang susah, yang seneng itu berbuah manis ya. Amin. Ada nggak hal yang paling membuat lu cinta tuh waktu itu sedih banget ya? Sedih banget, sesedih-sedihnya orang. Ya pada saat Selain di penjara ya? Selain di penjara, iya. Pada saat mamaku meninggal. Itu pas mamaku meninggal itu kan tahun 2018. Itu pada jayanya aku tuh lagi naiknya dipanggil sana sini kan ke TV, karena kan orang harus pengen tahu siapa sih sosok Lucinta Luna ini aslinya kayak gimana. Dan keluarga pun juga menutupi siapa aku. Dan pada saat mamaku meninggal pun itu aku nggak dibolehin pulang ke rumah. Karena tetangga semua tuh udah pada kemana-mana mulutnya, wartawan pada datang. Jadi orang tuh wartawan datang pun tuh bukan untuk berkabung sama mama aku, tapi pengen mencari kebenaran siapa sih sosok Lucinta Luna ini. Di tahun 2018 kan lagi rame ya. Lagi rame-ramenya. Siapa sih Lucinta Luna ya? Iya, Jadi akhirnya nggak bisa pulang dong. Aku nggak bisa pulang, tapi pas besoknya itu aku langsung ke makam mama, aku nangis di situ. Tapi tetap wartawan nungguin di kuburan aku sampai diliput waktu itu. Aku sedih banget, ya mau gimana kan? Aku nggak bisa menangin. Aku ngerasa kok begini sih. Aku tuh pengen banget lihat mama aku yang terakhir kali gitu. Tapi ya udah, mungkin Allah udah berkehendak lain. Aku juga belum mewujudkan mimpi mama aku kan. Mama aku pengen naik haji, pengen banget tinggal sama aku. Kalau aku bisa punya rumah pada saat itu, biar mama aku tinggal sama aku. Cuma belum kesampaian. Aku baru bisa beli rumah tahun 2021 kemarin. Maafin aku ya, Mai.
Jadi kalau inget mama, hal apa sih yang paling diinget selain tadi ya? Kamu boleh cari uang tapi nggak boleh haram. Nasihat apa? Karena kan bersaudara 9 dengan tingkat perekonomian seperti itu, pasti kan peran seorang ibu luar biasa ya. Apapun lah cerita seorang Lucinta Luna ya gitu. Yang paling diinget deh. Yang paling ku inget, ya mama aku sih selalu ngomong, Lun, kamu kerja apa sekarang? Ini mah aku kerja salon gitu. Ini mau apa? Make upin ini model-model pada mau ini syuting gitu. Dapat uang berapa gitu? Aku bilang segini mah, ada uang segini, ya udah tabung. Mah, ini aku ada, udah nggak usah buat kamu pegangan. Itu mamaku aja tuh yang istilahnya yang nggak ada uang pun juga dia ngerasa dia lebih punya feeling instingnya. Ini anak gue aja, misalnya begini beda daripada keluarga yang lain, kakak-kakak yang lain. Tapi ya udahlah, dia selalu nasihatin aku, apapun itu, dia selalu nelponin aku tiap hari kalau aku lagi kerja. Aku tuh ngerasa ya Allah mah, segitu ya? Ya bahkan dia lebih sayang sama aku daripada keluargaku yang lain. Sampai saat ini aku ngerasa apapun yang dinasihatin mama aku selalu ikutin, aku selalu teguhin. Ya pokoknya mama aku buat aku segala-galanya gitu loh tante. Nanti kan akan jadi seorang ibu nih, bagaimanapun caranya ya. Iya. Apa yang akan diturunkan kepada anaknya seorang Lucinta Luna dari sosok ibu? Pasti kan ada tuh. Apa? Nanti kalau jadi seorang ibu, gue pengen mendidik anak seperti apa? Seperti ibunya Lucinta kah atau apa? Ya kalau misalnya aku dikasih kesempatan ya bisa berumah tangga, punya anak gitu loh. Aku tuh pengen mengajarkan anak-anak aku sesuai dengan pedoman yang ibu aku ajarin ke aku. Apa itu? Ya dari mulai berkomunikasi setiap hari, dan juga aku tuh pengen supaya nanti calon anak aku tuh jangan sampai kena pergaulan bebas gitu. Karena mungkin bagi mama aku ya, aku mungkin aib ya buat keluarga. Tapi mama aku nggak bisa ngomong ke aku. Aku sebenarnya ngerasain, makanya mah ya aku udah begini, aku mau gimana gitu. Aku juga nggak bisa harus, ya ini sebetulnya penyakit atau bukan penyakit, tapi nggak tahu kenapa ini melekat dalam tubuh aku mah. Ya pokoknya mamaku ya istilahnya selalu membimbing aku dengan baik gitu, apapun itu. Ya nanti kalau untuk kedepannya calon anakku juga akan aku ajarkan seperti itu. Jadi boleh dibilang mama itu benar-benar orang yang sangat bisa menerima Lucinta apapun keadaannya ya, meskipun sekarang udah nggak ada. Tapi banyak banget ya legacy yang diturunkan ya ke seorang Lucinta. Nah ini ada juga nih yang nanya nih, pertanyaan terakhir nih guys. Dari Donna_Indira Sandi. Titip komen ya Kak, apa motivasi terbesar dalam hidupnya Lucinta sehingga dia mentransformasi dirinya sendiri hingga seperti sekarang ini. Selain tadi yang bilang jelek sama cowok itu ya. Motivasi aku adalah aku pengen menjadi wanita yang sesungguhnya, istilahnya wanita yang sempurna, yang berkarakter, yang berkarisma, terus juga yang sukses pada bidangnya, terus juga ya bisa normal seperti kalian-kalian pada umumnya gitu loh. Sebetulnya motivasi aku ya itu, pengen sukses, pengen ya berbaur aja sama kalian-kalian. Itu sih tante. Itu ya, benar-benar pengen jadi perempuan yang seutuhnya. Iya gitu, perempuan seutuhnya, perempuan yang berumah tangga gitu loh. Iya, punya karir bagus, punya anak, punya suami yang setia, nggak selingkuh-selingkuh, tapi yang ganteng. Ada nggak ya? Banyak nggak ya? Sebetulnya sih ada tante, ada ya? Cuma ya nggak boleh diliput juga. Ada sih. Ada, masih disimpan ya. Nah, ini pertanyaan tante ya, terakhir ya. Iya. Waktu Lucinta kecil itu kan apa sih, ada trauma kah? Atau benar-benar itu sudah kerasa memang dominan sekali keinginan jadi perempuan seutuhnya gitu? Apa memang gimana sih sebenarnya kalau boleh cerita gitu? Kalau aku ngerasa ya, aku memang dari kecil memang udah hati aku memang udah perempuan. Aku adalah perempuan Dari sekolah SD pun aja tuh. Pas pertama kali aku nggak TK ya, langsung SD aja tuh aku langsung pas didatengin itu masuk sekolah pertama, aku ngerasa aku lebih cocokan bermain sama anak-anak perempuan ketimbang sama anak-anak cowok. Emang hati aku emang udah bener-bener lembek banget, ngambekan juga. Sampai sekarang pun juga aku ngerasa
nggak ada tuh aku manly-manlynya, maco-maconya aku nggak ada, Tante. Oh, jadi jiwanya Jiwa aku perempuan. sudah seperti itu. Iya, cuma mungkin emang di tubuh yang salah kali ya, makanya aku harus menyempurnakan gitu loh. Oh, jadi sekarang kenapa operasi berkali-kali? Karena merasa sudah jiwanya perempuan, ya sudah disempurnakan Ya sudah. sebagai perempuan. Sesimpel itu ya? Sesimpel itu aku ngerasanya sampai saat ini. Makanya ya aku bilang, ya emang aku dari kecil aku jiwaku udah perempuan, mungkin emang terlahir dari tubuh yang salah. Ya aku harus sempurnakan, meluruskan gitu loh. Tapi kalau waktu berdoa nih sama Allah, apalagi waktu di penjara itu kan banyak waktu untuk kita merefleksi diri. Ada masih bilang, ya Allah, aku pengen kembali ke kodrat, apa aku hanya ingin mendapat ridhomu, atau gimana sih sebenarnya doa-doa Doa seorang aku cinta gitu? waktu pada saat aku lagi dalam penjara, aku bilang, ya Allah, aku menyesal atas perbuatan aku seperti ini, tapi tolong ya Allah, aku juga manusia kan tak luput dari dosa ya gitu. Aku pun juga nggak tahu cara untuk apa untuk apa ya, aku tuh nggak tahu untuk menetralkan diri aku tuh seperti apa gitu loh. Jiwa aku, hati aku ya aku seperti ini gitu loh. Dari mulai aku bangun tidur, aku juga ngerasanya aku juga nggak ada cowok-cowoknya, aku emang perempuan gitu loh. Jadi kalau misalnya emang ini, tolong ya Allah, aku ingin meminta ridhomu apapun itu, tolong kasih aku petunjuk, kasih aku jalan yang benar gitu loh, Tante. Ya itulah memang kehidupan ya. Kadang Betul, kita kan hidup. juga nggak pingin ya. Betul, Misalkan ya kalau dibilang aku ya. juga nggak mau terlahir seperti yang dulu, tapi ya inilah sisi aku gitu loh, Tante. Dengan segala konsekuensi itu menjadi urusan pribadi Lucinta sama Sang Pencipta. Sebelum aku tutup nih guys, karena jujur ya, hampir 1 jam ngobrol sama Lucinta. Dia adalah perempuan yang smart, yang benar-benar tahu apa yang akan dia isi dalam hidupnya. Yang jelas dia sangat, kalau menurut aku sih ya itu tadi, hatinya putih ya, hatinya bersih. Cuma kalaupun dia pernah melakukan kesalahan, itu jadi pembelajaran, karena setiap orang tidak ada yang sempurna guys. Terakhir nih buat semua teman-teman Lucinta Luna yang mungkin sama ya, yang juga ada nggak sih pesan moral supaya kalian ini bisa terus eksis ya di bidangnya masing-masing gitu. Silahkan. Buat teman-teman sama model internasional. Oh, ya. namanya model internasional. Maaf ya. Oh, jadi apa sebutannya apa? Sebutannya model, sama model. Oh, oke, maaf. Jadi sebutannya untuk teman-teman model internasional, karena ada di setiap negara berarti ya. Ada. Ada komunitasnya. Ada komunitas pelangi model internasional. Oke, gimana nih? Untuk semua teman-teman model internasional dimanapun kalian berada. Ya, kalau mau dibilang kita ini sebetulnya bukan wabah penyakit ya, tapi kita sama-sama human gitu. Iya. Apapun itu kita juga jangan berkecil hati gitu. Kita harus banyak-banyak berdoa sama yang di atas. Kalau misalnya kita kuat, ya kita harus ngejalan itu semua. Dan harus juga tetap berusaha apapun itu ya, karena Tuhan juga tahu sisi jeleknya kita, sisi aibnya kita seperti ini, Tuhan tahu loh. Dan meskipun kita mau dibilang sampah masyarakat pun juga Tuhan juga nggak akan tinggal diam gitu. Apapun itu juga Tuhan juga selalu ngebantu kita gitu. Jadi kita juga harus banyak-banyak, selain kita banyak berdoa, banyak beribadah, kita juga harus banyak bersedekah aja supaya kita juga dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Nih, tepuk tangan dong. Ini gimana nih yang penonton? dan juga terakhir ingat orang-orang kayak kita tuh multi talent. Iya. Apapun bisa dan apapun itu kita dibutuhkan. Betul. Ya kan, Tante, rezeki itu datangnya dari Tuhan. Jadi nggak usah bersedih hati. Semangat. Semangat. Nah guys, makanya kalau kita melihat latar belakang seseorang, kita nggak bisa menilai langsung ya. Tapi kita harus benar-benar dengan positif, perspektif yang positif, baru kita bisa mengakui dan menghargai seorang manusia dengan apapun profesinya, apapun kondisinya. Jadi guys, di Vena Melinda Channel, di channel ini kita bukan berarti membenarkan sesuatu juga enggak, bukan berarti menyalahkan sesuatu juga enggak. Tapi kita harus belajar dari setiap manusia bahwa manusia itu punya spirit of life sendiri, punya yaitu cerita hidup sendiri yang bisa kita ambil baiknya.
kita buang buruknya. Setuju nggak? Oh, setuju kan. Jadi pacar mau orang Indonesia, internasional apa mana? Kayaknya kalau orang Indo emang udah nggak mungkin. Harus orang luar. Oh, harus orang luar. Orang Jerman itu tadi ya? Iya. Oh. Oke guys, jadi pokoknya thank you banget buat yang selalu setia nonton Vena Melinda Channel. Kali ini tamu kita spesial banget. Aku suka banget dengan gayanya, dengan fashionnya, dengan cara dia bicara sangat diplomatis. Ya bukan nggak mungkin kalau tiba-tiba nanti bisa jadi satu icon, ya kan, dari satu institusi mungkin, atau mungkin masuk politik mau. Aku pengen sih Tante. Iya kan, karena ngomongnya bagus. Jadi terakhir lulusan apa nih kuliah? Aku Kuliah apa? STM. Oh STM, lulus. Lulus. Oh lulus. Lulus STM. Oh, Tapi oke. aku nggak nerusin ke kuliah. Iya. Tapi yang penting pokoknya apapun ceritanya, thank you so much ya, Lucinta. Sukses, Tante doakan juga. Ini orangnya luwes banget, Tante yakin ya. Orang sukses itu perpaduan. Sukses itu karena memang bisa punya network yang bagus, juga semangat kerja, nggak males-malesan, yang pasti punya ciri khas. Sekali lagi thank you for watching Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk apa? Subscribe, like, share, and comment. Bye-bye. Bye-bye.